Ya, jadi hari ini kita akan masuk ke UML dan kelas diagram ya. Mungkin tidak, saya ulang lagi ya, jadi tidak akan terlalu banyak ya untuk topik hari ini. Karena UML dan kelas diagram sendiri itu dipelajari di mata kuliah lain. Hari ini kita hanya akan membahas hubungan ya antara kode PBO dengan implementasi pada kelas diagram ya. Bagaimana sih kode yang sudah kita buat ya, itu nanti kita bisa gambarkan dalam bentuk skema atau dalam bentuk diagram, atau sebaliknya dari suatu diagram kita bisa buat menjadi suatu kode seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk dulu. Nah, pada hari ini kita akan bahas apa sih itu UML ya, definisinya, kemudian manfaatnya kita belajar UML, kemudian kita pelajari jenis-jenisnya. Nanti jenis-jenisnya ada banyak ya. Nah, kita akan pelajari seperti itu. Cuman mungkin kita hanya akan detail di salah satunya gitu, salah satu jenis model yaitu kelas diagram, karena ini yang langsung berkaitan dengan materi PPO seperti itu. Nanti untuk jenis yang lainnya ya rekan-rekan semua bisa pelajari seperti itu. Nah, nanti di dalam kelas diagram kita akan pelajari bagaimana relationship-nya, ya bagaimana hubungan antar objek, kemudian bagaimana abstrak kelas dan interface pada kelas diagram seperti itu. Nah, yang pertama apa sih itu UML ya? UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language seperti itu. Ya, apa itu Unified Modeling Language ya? Kalau kita lihat definisinya ya, UML atau Unified Modeling Language adalah suatu kumpulan ya, kumpulan bahasa permodelan ya. Jadi mungkin terkait pemodelan ya, mungkin rekan-rekan semua sudah pernah mempelajari seperti ya model permodelan atau diagram seperti flowchart ya, flowchart. Kemudian mungkin sudah belajar mengenai ERD, entity relational diagram ya, atau diagram relasi entitas ya. Kemudian sudah mempelajari DFD, data flow diagram. Nah, ini adalah contoh-contoh diagram ya, bagaimana kita memodelkan sistem ya ke dalam suatu diagram ya, suatu visual seperti itu ya, agar mudah diketahui orang. Nah, UML juga sama ya, UML ini kumpulan dari bahasa permodelan gitu. Jadi berbeda dengan kalau flowchart kan langsung ya, flowchart itu langsung ya, dia untuk menggambarkan algoritma, RT dia menggambarkan tabel, DFD dia menggambarkan komunikasi aliran datanya sistem seperti itu. Tapi kalau UML dia adalah kumpulan bahasa permodelannya. Jadi dia bukan langsung diagramnya, tapi dia adalah sekumpulan diagram kayak gitu. Nanti di dalamnya, di dalam UML ini ada banyak diagram yang masing-masing punya tujuannya masing-masing seperti itu. Nah, jadi UML adalah kumpulan bahasa permodelan terbaik ya, yang sudah teruji bertahun-tahun untuk merepresentasikan berbagai aspek pada sistem perangkat lunak seperti kebutuhan, struktur data, dan aliran informasi gitu. Jadi pada aspek tertentu nanti ada diagram tertentu yang untuk menjelaskan atau memvisualisasikan ya, atau mendeskripsikan bagaimana sistem itu bekerja ya, atau bagaimana sistem itu menyatakan ya kebutuhannya atau struktur datanya atau aliran datanya dan semacamnya. Jadi masing-masing topik ada masing-masing diagramnya gitu ya, untuk menggambarkan masalahnya seperti itu. Nah, salah satu tantangan kita dalam mengembangkan suatu aplikasi adalah memahami kebutuhan klien ya. Jadi memang tidak jarang di mana terjadi miskomunikasi ya antara klien ya atau pengguna seperti itu ya, yang nanti akan membuat suatu aplikasi seperti itu dengan developer seperti itu ya. Kenapa sih kok bisa seperti itu, miskomunikasi ya? Karena perspektifnya berbeda gitu. Barangkali apa yang kita maksud ya dalam suatu sistem berbeda dengan yang dipahami klien ya. Misal kita berbicara aplikasi gitu ya. Misalnya kita berbicara aplikasi,
kita sebagai yang belajar ya di kuliah tentunya aplikasi itu bisa bentuknya macam-macam, bisa desktop, bisa Android, bisa web seperti itu. Itu kan jenis aplikasi. Tapi terkadang dari sisi orang umum ya atau klien dia nggak paham. Yang dia pahami aplikasi itu ya aplikasi yang berbasis desktop maupun Android ya. Kalau web dia dianggapnya ya web sendiri kayak gitu ya. Kadang ada yang seperti itu padahal aplikasi ya bisa berbasis desktop, bisa berbasis Android maupun berbasis web. Jadi bisa aja ada miskomunikasi seperti itu atau miskomunikasi dalam penyampaian kebutuhan kayak gitu. Yang dimaksudnya A ya dengan pemahaman klien ternyata kalau diterjemahkan ke bahasa kita itu maksudnya B kayak gitu ya. Nah ini jadi kadang ada miss di mana memahami kebutuhan klien dan perspektif sistemnya gitu ya, perspektif dari sistem ya, di mana kemudian mengkomunikasikan sistem yang dibuat dengan klien ini penting kayak gitu ya. Jadi penting bagaimana kita bisa berkomunikasi ya atau sebagai jembatan antara klien dengan sistem yang akan dibuat kayak gitu. Kegagalan komunikasi dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius seperti itu ya. Jadi kalau memang dari awal tidak ada kesepahaman ya antara klien ya dengan pengembang seperti itu atau developer, bisa jadi konsekuensinya ya fatal kayak gitu. Barangkali bisa jadi kita buang-buang waktu, ya buang-buang tenaga, buang-buang uang ya. Sudah di develop ternyata harus dirombak ulang seperti itu. Dan juga bisa jadi nanti ada kesalahan ketika bisnis prosesnya, misalnya dalam aplikasi perbankan ya karena klien menggunakannya bahasa finansial, ketika diterjemahkan ke ke developer ya yang memang bukan bidang finansial, nanti malah terjadi kesalahan dalam kalkulasi penghitungan finansial atau akuntansi seperti itu kan jadi fatal seperti itu. Ketahuan ketika nanti program sudah dijalankan, nah, itu kan fatal ya. Nah, maka dari itu komunikasi ini penting sekali untuk menyamakan perspektif seperti itu. Nah, di mana modeling language ya atau bahasa permodelan ya maksudnya flowchart, DR, DDFD ini termasuk di dalamnya termasuk bahasa permodelan kayak itu tapi tidak termasuk UML. Ini merupakan skenario ya dan demonstrasi ya demonya atau contohnya yang sudah dikembangkan dengan akurat ya di mana berisi aturan-aturan dari suatu deskripsi suatu sistem ya. Jadi nanti dengan kita mengembangkan permodelan ini ya, nanti di dalamnya ada macam-macam. Harapannya adalah kita bisa menggambarkan suatu sistem secara akurat ya, perspektifnya sama, detail, sehingga tidak ada yang miss seperti itu ya antara klien dengan developer seperti itu ya. Karena ini sudah jelas nanti ya di dalamnya kayak gitu. Dan modeling language dapat berupa teks maupun visual ya, bisa diagram, juga bisa teks seperti itu saya kira. Nah, ini adalah UML seperti itu. Nah, peran-peran dari UML gitu ya. Sebenarnya UML punya secara umum ada 3 perannya ya. Ada 3 perannya dari UML. Yang pertama adalah UML sebagai sketsa ya. Jadi dia hanya sebagai sketsa ataupun gambaran umum gitu ya, dimana UML digunakan sebagai sketsa singkat guna untuk menyampaikan poin-poin penting ya. Jadi misalnya sedang ada dalam meeting seperti itu ya, ketika sedang mencari informasi ya, mengumpulkan informasi atau kebutuhan user ya, kita bisa gambarkan gitu, gambarkan dalam bentuk skema, dalam bentuk nanti UML diagram tertentu ya, guna mencatat poin penting atau kita nanti menyampaikan poin apa yang kita pahami ya kepada si klien ya untuk cross check kembali gitu. Dimana UML sebagai sketsa ini adalah suatu yang sifatnya sementara gitu ya. Dia ini sifatnya sementara, bisa berubah-ubah. Dimana bisa dibuat di berbagai media seperti papan tulis, kertas dan media yang lain gitu yang sifatnya sementara. Kemudian UML ya, peran berikutnya adalah UML sebagai blueprint. Nah,
Kalau tadi UML sebagai sketsa ini dia hanya gambaran umum saja ya, hanya bagaimana ya, hanya tools atau hanya alat bagaimana kita coba menggali informasi lebih lanjut seperti itu. Nah, nanti kalau UML sebagai blueprint, dia ini sudah menyediakan suatu spesifikasi yang rinci seperti itu ya. Jadi dia sudah lebih detail isinya ya, sudah jelas dari sebuah sistem menggunakan suatu diagram UML. Dia sudah fix seperti itu. Ini yang akan dibuat, ini sistem yang akan dibuat, ini skemanya seperti ini ya. Nanti dari UML tinggal dibuat kodenya. Jadi ini sudah fix, sudah ACC, sudah diketahui kedua pihak sehingga nanti tidak ada perubahan-perubahan seperti itu ya, dimana diagram ini tidak bersifat sementara ya, tidak bersifat sementara tapi menggunakan alat untuk membuat UML seperti nanti mungkin rekan-rekan akan belajar ada star UML seperti itu, kemudian ada relational rows misal seperti itu, atau mungkin kalau yang gratis dan online ada misalnya Draw.io gitu, atau aplikasi-aplikasi lainnya gitu untuk menggambar diagram seperti itu. Nah, pendekatan ini ya umumnya terkait dengan sistem perangkat lunak ya seperti itu. Jadi kalau biasanya kaitannya itu kalau kita bikin UML ya, kalau kita bikin software ya bisa web, desktop maupun Android seperti itu. Dimana biasanya melibatkan forward engineering dan reverse engineering. Maksudnya apa sih forward engineering dan reverse engineering? Ya kalau forward engineering berarti pengembangan maju seperti itu ya, tekniknya maju gimana dari awalnya itu adalah dari mencari informasi ya, mencatat kebutuhan, kemudian dari mencatat kebutuhan membuat rancangan ya atau sketsa atau UML ya atau membuat blueprint, dari blueprint dibuat kodenya ya, dari blueprint dibuat kodenya. Nah ini kan maju seperti itu ya, dari depan sampai jadi aplikasi seperti itu. Nah, maupun reverse engineering gitu, yaitu dari belakang atau dari kodenya ya. Dari kodenya kita evaluasi nih ya. Apakah kode yang kita buat sudah sesuai dengan rancangannya kayak gitu ya. Misalnya kita di kodenya itu menggunakan misalnya pencatatan bunga ini berapa persen, di skemanya sama tidak berapa persen kayak gitu, atau mungkin ketika kita bangun sistem bagaimana flow-nya, sama nggak flow-nya dengan kita skemakan kayak gitu ya yang sudah ada di UML. Kalau sama berarti sudah sinkron ya, dimana tujuannya ini ya baik forward maupun reverse ini untuk menjaga model tetap sinkron dengan kode gitu ya. Jadi harapannya tidak berubah gitu ya, sesuai apa yang kita rencanakan dengan kita implementasi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah UML sebagai bahasa pemrograman ya. Dimana maksudnya UML sebagai bahasa pemrograman adalah UML langsung menghasilkan kode gitu ya, yang dapat dieksekusi oleh dari model UML. Jadi ketika kita bikin UML ya, nanti bisa langsung kita generate kodenya seperti itu. Itu harapannya UML sebagai bahasa pemrograman ya, bukan hanya sebagian kode seperti forward engineering ya. Kalau forward engineering kan nggak langsung ya, ada proses transformasi manual ya, dimana dari skema kita manual kan. Cuman kalau dari ini UML itu langsung mengenerate kayak gitu, dimana yang berarti setiap aspek dalam sistem itu harus kita modelkan kayak gitu ya. Jadi nggak bisa nih, nanti kita akan pelajari ya di belakangnya nanti seperti apa itu kelas diagram. Nah cuma nanti berarti kalau mau UML sebagai bahasa pemrograman berarti harus lebih detail lagi bagaimana komunikasinya ya, bukan hanya komponen-komponennya aja tapi bagaimana komunikasi antar data, bagaimana simpanan datanya dan lain-lain. Itu kalau mau bahasa pemrograman yang bisa langsung di-generate berarti harus lebih kompleks lagi kayak gitu. Secara teori ya, kalau kita bikin UML dengan tujuan sebagai bahasa pemrograman maka dia nggak punya batas waktu nih ya. Dimana maksudnya adalah ketika kita sudah bikin ya, misalnya saya bikin sistem akademik kampus gitu ya,
saya pasang di Sticomios. Kemudian nanti misalnya dibutuhkan di kampus lain, ya udah pakai UML ini bisa nanti tinggal di generate. Misalnya di kampus Sticomios pakai PHP ya, nanti di generate menjadi suatu kode PHP. Kemudian nanti kalau di kampus lain pakai bahasa lain, ya udah nanti tinggal di generate pakai bahasa lain ya. Jadi modelnya bisa tetap sama ya, tanpa batas waktu gitu, unlimited sampai kapanpun bisa kita generate kodenya ya gitu. Ini peran UML. Jadi ada tiga, ada yang sketsa, ada blueprint, dan ada sebagai suatu bahasa pemrograman seperti itu. Ya. Nah, itu tadi kan secara umum ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar UML kayak gitu? Ya, manfaatnya kita belajar UML itu kita tentunya tadi ya sebenarnya sudah di awal tadi disinggung, di mana kita bisa memvisualisasikan keseluruhan sistem ya. Jadi kan klien ya atau orang umum ya, ketika kita kasih suruh lihat kode gitu, itu pasti nggak bisa gitu, pasti bingung ya, pasti nggak paham ya. Ya mungkin ada yang paham tapi tentunya kesulitan gitu ya, kita kasih kode Java kayak gitu itu kan nggak bisa. Nah, kita bisa gambarkan ini ke dalam suatu diagram agar orang umum bisa paham jalannya program itu seperti apa, programnya seperti apa nih yang dia butuhkan kayak gitu. Kemudian hal ini juga memudahkan suatu komunikasi ya, memudahkan komunikasi karena kedua belah pihak bisa paham. Selanjutnya adalah mempermudah roadmap ya. Jadi jelas nih, misalnya kita sudah buat skemanya seperti apa. Nah, kita bisa mudah roadmapnya dalam kita merencanakan pengerjaannya itu targetnya jelas, kita bisa rencanakan apa yang mau dikerjakan, ya kemudian kapan waktu yang dibutuhkan untuk tiap-tiap kebutuhan, ya ini sudah jelas. Jadi kita bisa bikin roadmap-nya kayak gitu dengan baik ya. Jadi sehingga efisien gitu ya, baik secara waktu maupun tenaga dan termasuk keuangan seperti itu. Kemudian mengurangi resiko kesalahan ya, itu tadi. Jadi nggak harus bongkar-bongkar. Kalau bongkar otomatis waktunya butuh nambah berarti butuh sumber daya lagi, termasuk butuh uang lagi gitu. Apalagi kalau misalnya salah pesan gitu, misalnya saya sudah pesan server X, ternyata berdasarkan kebutuhan nggak bisa nih pakai server X, harus naik lagi, ya berarti sia-sia kita udah mengeluarkan uang untuk server X seperti itu, karena kita harus naik lagi, atau mungkin sebenarnya bisa kita kurangi atau pakai cloud computing kayak gitu, itu bisa saja kayak gitu. Nah, nanti ya itu kita belum berbicara diagramnya di UML. Nah, karena tadi UML itu adalah kumpulan kayak gitu ya. Di dalamnya ini ada macam-macam seperti itu ya, ada kumpulannya itu. Tapi secara umum UML bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok seperti itu. Yang pertama adalah struktur diagram, yang kedua adalah behavior diagram. Dimana kalau struktur diagram, dia memvisualisasikan struktur yang statis ya dari elemen-elemen pada sistem seperti itu ya. Jadi dia ini struktur statis ya, atau seperti bagaimana sih suatu susunan filenya, misalnya seperti itu kan struktur statis ya, yang nggak berubah-ubah kayak gitu, yang ada pada sistem. Contohnya objek, atribut, kelas ya, kemudian hubungan antar objek ya, dan lain-lain seperti itu susunan filenya. Kemudian yang kedua adalah behavior ya, atau tingkah laku ya, dimana behavior diagram dia memvisualisasikan kebiasaan yang dinamis dari sistem ya. Maksudnya kebiasaan dinamis itu apa? Yaitu misal bagaimana data bergerak, bagaimana suatu event berpengaruh ya pada sistem internal ya, dan yang lain-lain yang kaitannya dengan tingkah laku ya. Jadi kalau struktur dia lebih membahas bagaimana file-file itu disusun, kalau behavior itu bagaimana datanya itu bergerak ya, bagaimana komunikasinya kayak gitu. Itu lebih ke itu, atau step-stepnya seperti apa kayak gitu, itu lebih ke behavior diagram seperti itu. Nah, ini ya, maka dari itu ini contohnya ya, UML itu ada banyak ya, ini ada UML atau UML, ini UML. Nah,
UML itu terdiri dari dua, yaitu yang struktur dan yang behavior, seperti itu. Dan yang struktur ini ada banyak sekali. Ada objek diagram, ada profile, ada package, ada kelas, ada komponen, ada komposisi, ada deployment, seperti itu. Ya, ini yang kaitannya dengan struktur. Ya, ini banyak, memang banyak seperti itu. Kemudian ada yang behavior yang kaitannya dengan tingkah laku. Ya, dia juga ada banyak. Ada activity, ada state machine, ada use case, ada interaction diagram. Ya, di mana di interaction diagram itu ada jenisnya lagi, ada yang sequence, ada yang interaction overview, ada komunikasi, ada timing, seperti itu. Nah, jadi memang ada banyak sekali ya, karena kalau tadi UML ini adalah kumpulan kayak gitu ya, kumpulan diagram. Jadi ada banyak diagram yang bisa kita butuhkan, kita gunakan ya untuk tergantung kebutuhan kita. Kita lagi mau menjelaskan apa sih? Oh, kita mau menjelaskan bagaimana kelas itu misalnya disusun. Oh, berarti kita pakai kelas diagram. Tapi mungkin suatu saat, oh dia nggak pakai PBO, dia pakainya komponen, berarti pakainya komponen diagram, dia nggak pakai kelas diagram. Atau misalnya, oh saya mau menggambarkan bagaimana hubungan antar aktor dengan sistem atau entitasnya dengan sistem atau orang-orang yang berkaitan langsung dengan sistem itu, hubungannya bagaimana dengan sistem ya. Itu kita bisa pakai use case ya, atau kita mau berbicara misalnya bagaimana aliran datanya, kita bisa pakai activity diagram seperti itu ya. Itu macam-macam kayak gitu. Jadi nanti masing-masing diagram itu juga macam-macam seperti itu ya, macam-macam tujuannya seperti itu. Nah, cuman pada perkuliahan kita ya, karena memang UML ini ada mata kuliahnya sendiri, ada topiknya sendiri. Nah, kita hanya akan fokus hari ini di satu aja, yaitu kelas diagram, seperti itu ya. Kita hanya akan fokus di kelas diagram saja ya, yang ada kaitannya langsung dengan PBO ya. Dan mungkin sebenarnya rekan-rekan semua sudah sekilas itu sudah melihat, sudah tahu ya, sudah ada gitu, sudah kebayang terkait kelas diagram. Kenapa? Karena kalau kita pelajari dari materi kemarin ya, sebenarnya saya sudah contohkan sedikit mengenai kelas diagram kayak gitu, walaupun tidak saya jelaskan secara utuh bahwa ini itu kelas diagram. Nah, ini ya, kita akan masuk ke kelas diagram. Sebenarnya kelas diagram ini apa sih? Ya, jadi sesuai namanya ya, dia ini adalah suatu diagram ya yang mendeskripsikan suatu struktur dalam sistem yang menjelaskan mengenai kelas ya, kemudian atribut, ya, kemudian operasi, kemudian metode, dan juga hubungan antar kelas seperti itu. Jadi ketika kita bicara kelas diagram, ya topik yang kita bahas itu apa sih? Ya udah, berarti adalah bagaimana struktur dari hal-hal ini gitu, bagaimana kelasnya, bagaimana operasi, bagaimana metode, bagaimana atribut, bagaimana hubungan antar kelasnya, seperti itu. Nah, di mana kelas diagram ini tidak hanya untuk visualisasi, deskripsi, dan dokumentasi, tetapi juga untuk membangun kode perangkat lunak ya. Jadi biasanya ya kayak tadi ya, kayak UML dia bisa di-generate langsung, atau ya dari kelas diagram yang dihasilkan itu bisa kita turunkan menjadi suatu kode kayak gitu ya. Dan juga nanti misal kodenya sudah selesai, skemanya sudah sesuai, yaitu nanti kita bisa kasihkan ke klien, sehingga nanti kalau misalnya klien mau mengembangkan aplikasi lagi, misalnya ini sudah versi 1 sudah selesai, nanti mau update jadi versi 2, ya udah developer lainnya ya misalnya bukan kita yang melanjutkan, bisa tetap nggak dari nol gitu, nggak mempelajari dari kode, tapi tadi mempelajarinya dari skemanya yang sudah dibuat, diagramnya seperti apa, jadi dia tinggal mengembangkan saja kayak gitu. Nah, ini ya contohnya kelas diagram ya. Sebenarnya saya kira rekan-rekan semua sudah familiar ya dengan ini. Ini itu hampir mirip seperti kalau BlueJ kemarin ya. Ini contohnya BlueJ. Kalau BlueJ kan kita ini ya, mata kuliah. Nah, kalau BlueJ dia hanya seperti ini ya, kotak, kemudian ada nama kelasnya, kemudian sisanya kosong seperti itu ya. Kalau kita compare kan dia kosong. Nah, tetapi kalau kelas diagram yang lengkap, dia ini ada atributnya atau ada datanya ini apa, kemudian ada
metodenya apa saja gitu. Jadi lebih detail lagi gitu. Jadi mana ini kelas diagram digambarkan dengan simbol persegi panjang ya, ini persegi panjang. Ada nama kelas, atribut dan operasi atau metodenya yang dipisahkan dengan garis pemisah. Nah, kalau ini kurang lengkap karena belum ada atribut dan operasinya apa gitu ya. Ini belum dijelaskan di sini. Jadi memang tidak lengkap, tapi saya kira ini sudah visualisasi yang bagus ya dari Blue Jay seperti itu. Nah, atribut ya dapat ditulis dengan format nama atribut dan tipe data ya, seperti ini. Baik atribut maupun operasi ya, atau data maupun tingkah laku bisa ditulis dengan nama atribut kemudian tipe data ya. Ini contohnya seperti ini nih ya. Kalau kemarin ya, ini contohnya saya hapus dulu ya. Kalau kemarin kan kita udah misalnya public string nama ya. Nah, bagaimana sih saya gambarkan ini ke dalam suatu skema ya, atau dari skema bagaimana diturunkan menjadi kode? Dia itu terdiri dari ya, ini ada akses modifiernya ya, di sini ada akses modifier, ada namanya ya, ada namanya, dan ada tipe datanya ya, di sini ada tipe datanya itu ya. Jadi terdiri dari 3 ya kalau kita mau lengkap seperti itu ya. Begitu juga dengan metode ya. Kalau metode juga sama ya, misalnya public get nilai misal seperti ini ya, hanya return berapa gitu misalnya ya. Nah, ini juga sama, ada public atau akses modifiernya yang ditandai dengan plus ya. Nanti kita akan pelajari akses modifiernya apa aja, cuma di sini kita pelajari ada plus. Kemudian ada get nilai ya, ini get nilai namanya. Kemudian ada ada returnnya apa ya, ini kembaliannya integer. Ya nanti kalau di sini ada misalnya ini nggak get tapi ini set ya, berarti di sini ada int nilai misal, dimana nilai sama dengan nilai misal seperti ini ya, atau mungkin biasanya kan this ya, misalnya seperti ini. Nah, berarti di sini ada ininya, value-nya, berarti dia akan menghasilkan plus set nilai kurung buka int nilai, udah int dia nggak mengembalikan int, dia void. Nah, maka kalau dia void, maka kita ya tulis aja dia akan mengembalikan suatu void gitu. Nah, itu. Jadi maka baiknya ya, kita sebagai programmer itu nggak berhenti di program aja, tapi tahu bagaimana kita menggambarkan skemanya ya. Atau nanti misalnya kita nggak bekerja sebagai programmer, misalnya kita bekerja sebagai project manager atau sistem analis seperti itu, kita nggak hanya kita tahu dalemannya seperti apa ya. Kalau kita tahu bagaimana paling tidak kode bekerja, kita bisa gambarkan kelas diagram yang akurat ya, yang baik. Jauh berbeda dengan misalnya hanya tak pakai kelas aja. Ini kan ya developer bingung kalau kita hanya kasih diagram ini isinya apa. Tapi kalau kita sudah jelaskan hal ini, otomatis nanti developer bisa nih, bisa bikin kelasnya seperti apa sih ya. Nanti kita akan coba ya nanti. Nah, atribut-atribut ini bisa bersifat atribut turunan. Atribut turunan itu apa sih ya? Maksudnya misal ini ya, misalnya dari tahun lahir ya, dia bisa didapatkan umur, yaitu kan contohnya atribut turunan seperti itu ya. Ataupun ya hampir sama kayak atribut turunannya di ERD kan, kayak gitu hampir sama. Nah, ini juga ada di kelas diagram. Nah, kemudian ada simbol lain yaitu underline ya, atau garis bawah. Ini dia menandakan bahwa suatu atribut atau metode adalah suatu metode atau variabel statis seperti itu ya. Jadi ini adalah statis seperti itu. Statis. Kemudian simbol-simbol atribut ya, atau simbol akses modifiernya atau plus ya, ini itu ada macam-macam. Itu ada plus yaitu public, kalau pagri itu protected,
Kalau minus dia ini private seperti itu. Ya, jadi nanti misalnya ada minus password. Nah, ini berarti kita bikin private, misalnya password string seperti itu ya. Nah, berarti private string password. Kemudian ada kalau pagar, berarti dia ini misalnya pagar nomor KTP, misal seperti itu ya. Nah, berarti dia kita bikin adalah ya tipenya string juga. Berarti dia adalah protected ya, kemudian string nomor KTP seperti itu ya contohnya ya. Jadi simbol-simbol ini berpengaruh pada hasil kode yang dihasilkan ya, atau kalau kita suruh kebalik ya, jadi dari kode kita bisa gambarkan kelas diagramnya seperti itu. Nah, ini ya, ini contoh hasilnya ya, atau mungkin kita bisa tulis nih, oh kita punya diagram seperti ini ya dari suatu kelas, contohnya kelas mata kuliah. Ya udah, saya bisa bikin kodenya nih ya, saya tinggal dari sini ya, saya bisa bikin kodenya kayak gitu. Nah, ini misal ini berarti ada nama, kemudian ini saya hapus dulu, berarti ada sifatnya public ya, integer semester ya, kemudian ada berarti public string kelas, kemudian ada public int sks seperti itu, dan ada public static string kampus. Kemudian ada metode get nilai gitu ya, ada public int get nilai ya, cuman ini mungkin masih belum ada mekanismenya ya. Ini memang belum ada mekanisme di dalam kelas diagram, memang tidak ada mekanisme operasi yang dilakukan, apa sih yang ada di dalam si metode kayak gitu, memang belum berbicara ini. Nanti kalau berbicara isinya seperti apa, mekanisme seperti apa, bagaimana datanya diproses, itu ada di biasanya di yang behavior ya, di activity diagram, atau mungkin nanti di sequence, atau nanti di time diagram atau semacamnya gitu. Itu membicarakan jalannya gimana seperti itu. Atau bisa juga nanti kita kasih catatan juga nggak apa-apa kayak itu. Cuman di sini nggak berbicara isinya seperti apa. Kelas public tadi apa ya, ini kalau ini ada returnnya dosen, berarti kita bikin dulu ya satu kelas dosen isinya kita kosongkan aja gitu. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita berarti public ya, get dosen, returnnya adalah dosen gitu ya. Nah, ini seperti return ya, anggap aja dia returnnya new dosen kayak gitu ya. Nah, seperti ini ya, contohnya ini aja. Jadi tapi ini mekanismenya kita masih belum tahu. Di sini nggak ada catatannya ya, nggak ada note atau nggak ada diagram lainnya ya, cuman yang secara umum nanti dari suatu diagram kita bisa generate menjadi suatu kode seperti itu ya. Ini seperti ini. Nah, ini hasilnya sama kayak gitu. Nah, itu ya sebenarnya sederhana sekali ya. Jadi nanti kalau dari kita yang sudah bikin ya, kalau mau reverse engineering seperti itu, berarti dari kode yang kita sudah bikin, kita bisa nih, apa ya udah kita coba buat skemanya ya. Misalnya kalkulator kemarin kayak gitu, itu kita mau bikin skemanya gimana, bisa tidak ya, tinggal kita ya udah kodenya seperti apa ya, misalnya seperti ini, udah kita bikin dia diagramnya ya, diagram mata kuliah, nanti ada diagram dosen ya. Contohnya misalnya ini contohnya akan ada mata kuliah, nanti ada dosen, isinya apa, kemudian nanti ada mahasiswa ya, kita bikin diagramnya, kemudian ada apa lagi seperti itu, ada apa lagi gitu ya. Ini bisa kita gambarkan. Tapi kelas diagram itu tidak berhenti di sini ya. Kelas diagram dia akan lanjut ke membicarakan
hubungannya ya, bagaimana hubungan antar kelas ya. Ya karena kayak tadi gitu ya, kelas kan pasti akan saling berhubungan kayak gitu ya, nggak mungkin kelas mahasiswa berdiri sendiri ya, atau kelas dosen berdiri sendiri kayak gitu, pasti ada hubungannya. Nah, hubungan-hubungan ini ada berbagai jenisnya. Ada dependensi, ada asosiasi, ada agregasi, ada komposisi, ada generalisasi atau inheritance seperti itu. Nah, di mana ini kebutuhannya atau ikatannya ya, atau hubungan antar objeknya atau kelasnya ini makin menaik ya. Jadi dependensi ini yang hubungannya itu paling lemah gitu ya. Jadi butuh nggak butuh ya. Asosiasi ini makin erat hubungannya, agregasi ini makin erat lagi, komposisi sangat erat, dan inheritance lebih erat lagi kayak gitu ya. Ini digambarkannya ya, nanti beda-beda kayak gitu, nanti bisa kita pelajari kayak gitu ya. Nah, kita masuk dulu yang pertama kayak gitu ya. Dimana yang pertama adalah dependensi. Dimana dependensi adalah hubungan dua kelas atau lebih ya, yang dimana suatu kelas membutuhkan informasi tentang kelas lain ya untuk menggunakan objek dari kelas tersebut kayak gitu. Jadi hubungan yang salah satu hubungan yang paling lemah ya kayak gitu, dependensi, dimana kita simbolkan dengan garis panah putus-putus ya. Nah, mungkin kita nggak bisa gunakan Blue J ya dalam patokannya, cuman secara umum ini ya, dependensi ini digambarkan garis putus-putus ya. Kalau Blue J dia nggak bisa membedakan dependensi, asosiasi, agregasi, komposisi, karena memang hasil dari kodenya itu nanti ini mirip ya, mirip atau sama aja. Yang membedakan adalah logika di dalamnya gitu ya, atau pemahaman dari kitanya, atau ya memang kasusnya seperti apa, itu yang nanti membedakan apa itu dependensi, apa itu hubungannya asosiasi atau agregasi atau komposisi. Jadi nanti ketika kita lihat kodenya secara kode sama, tetapi secara kalau kita pahami kasusnya, oh berarti memang berbeda kasusnya seperti itu. Nah, ini contohnya kelas digambarkan dengan garis putus kayak gitu ya, dimana hanya butuh informasi aja biasanya. Contohnya pada main ya. Kalau main kan kita biasanya bikin sebuah objek gitu, objek mahasiswa, objek dosen. Nah, ini adalah hubungan dependensi ya, hubungan dependensi yang bisa dibilang paling lemah seperti itu ya. Hanya butuh informasi untuk menggunakan objek ya, hanya menggunakan objek aja di kelas tersebut ya, gitu. Nah, ini contohnya, ini sebenarnya ini kurang tepat, ini nanti masuknya asosiasi. Nah, cuma nanti contohnya seperti ini nih, ada main, kemudian ini ada, kita duplikat, ada mahasiswa. Nah, ini biasanya hubungannya itu kalau di main ya kita butuh jadi sini, misalnya kalau menggunakan public static void main, nanti misalnya mahasiswa MHS sama dengan new mahasiswa. Nah, misalnya kayak gini ya, maka dia akan bentuk suatu dependensi seperti itu ya. Memang main jadi berhubungan dengan mahasiswa, tapi hubungannya lemah karena dia hanya pakai objeknya saja, dosen DSN sama dengan new dosen. Nah, ini ya, ada hubungannya tapi hubungannya lemah. Ini kalau kita lihat ya, ini Blue J nggak membedakan ya mana itu dependensi, mana asosiasi kayak gitu. Ini kelihatannya sama gitu simbolnya. Jadi memang secara kodenya nggak terlihat secara kode, tapi berbeda nanti dari pemahaman kitanya kayak gitu. Jadi kalau dia hanya gunakan objek ya, itu sifatnya dependensi seperti itu. Nah, kemudian level kedua atau naik level gitu, naik derajat hubungannya, relasinya lebih tinggi lagi ya, atau keterikatannya lebih tinggi lagi, dia naik satu tingkat, yaitu namanya asosiasi ya. Jadi asosiasi seperti itu.
Ya nanti dia ini berkomunikasinya lebih kuat lagi ya, disimbolkan nanti dengan panah nyambung ya. Kalau tadi kan putus-putus, nah ini tadi panah yang nyambung. Nah, asosiasi punya hubungan multiplicity seperti itu ya, punya hubungan kalau di ERD punya derajatnya gitu ya, seperti ini many to many, one to many, atau many to one, dan macam-macamnya gitu ya, asosiasi atau derajat relasinya. Ini ada banyak jenisnya ya, ada satu ya, berarti kalau satu dengan satu ini berarti kan one to one seperti itu. Tapi kalau kalau banyak ke banyak ya, ini berarti many to many ya, atau misalnya satu ke banyak berarti many one to many seperti itu ya. Ini hubungannya. Tapi bisa juga nol ya, bisa juga nol berarti nol atau satu, bisa nggak ada hubungannya atau bisa ada hubungannya satu kayak gitu ya. Nah, ini contohnya juga sama, bisa nggak ada hubungannya atau bisa ada hubungannya satu seperti itu ya. Contohnya ini mahasiswa dengan dosen ya, di mana hubungannya many to many ya, antara mahasiswa dengan dosen, di mana relasinya ada di pengajar seperti itu. Nah, ini kalau kita bikin bagaimana sih relasi antara mahasiswa dengan dosen ya, contohnya adalah di sini, di mana mahasiswa ada dosen sebagai pengajar, nanti dosen juga punya yang diajar adalah mahasiswa, atau contohnya mungkin bimbingan ya, dosen punya kalau PPA-nya satu ya, cuman kalau dibalik berarti dosen punya yang dibimbing gitu, tapi mahasiswa punya pembimbing seperti itu contohnya. Nah, ini contoh bikinnya gitu ya. Kalau kita coba bikin di sini, mahasiswa belum ada ya, kita gambarkan aja. Kita ada publik, dosen, pengajar seperti ini ya. Misalnya dia punya dosen yang diajar. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini dia relasinya nggak seperti asosiasi ya, karena memang nggak bisa membedakan kalau pakai blue J kayak gitu kan, belum sempurna. Atau mungkin kayak tadi ya, ini dosennya bukan satu tapi beberapa, di mana ketika mahasiswa kita inisialisasi, dia pengajar sama dengan new dosen, kayak misalnya arraynya 3 kayak gitu ya. Nah, ini berarti ketika objek mahasiswa dibuat, dia bikin suatu array yang sifat tipenya dosen yang ukurannya ada 3 kayak gitu ya, misalnya dosennya ada 3 kayak gitu. Itu contohnya ya. Nah, ini nggak kelihatan bedanya, teman, aslinya ada juga kayak gitu, aslinya ada ya relasinya kayak gitu, cuman atau asosiasi yang nggak putus-putus, cuman di sini nggak dibedakan. Cuman nanti kalau kita gambarkan, yang dia relasinya nggak putus-putus seperti itu ya. Jadi ini kayak gini kayak gitu. Nah, ini kayak ini. Nah, ini contohnya ya, nanti tiba-tiba punya mahasiswa ada dosen 1, dosen 2, nanti pengajar nolnya dosen 1, pengajar satunya dosen 2. Nah, berarti contohnya ini mahasiswa 1 punya dosen 1, punya dosen 2. Nanti mahasiswa 2 punya dosen 1. Dan juga nanti bisa sebaliknya, di mana dosen 1 bisa punya dosen 2, di sini punya mahasiswa 1 dan punya mahasiswa 2. Itu juga berlaku sebaliknya. Itu adalah asosiasi seperti itu. Nah, selanjutnya kita naik lagi, yaitu agregasi ya. Kalau tadi asosiasi ininya ada hubungannya, tetapi dua item ini ya, dua masing-masing kelas itu bisa berdiri sendiri kayak gitu ya, bisa berdiri sendiri. Nah, kalau agregasi, dia ini naik tingkat, tetapi masih belum terlalu kuat gitu ya, masih lebih naik di atasnya asosiasi, tapi lebih lemah daripada nanti selanjutnya gitu. Jadi lebih kuat dari asosiasi tapi bukan yang paling kuat hubungannya seperti itu. Dimana kalau agregasi ini adalah bentuk spesial dari asosiasi ya, dimana
digunakan untuk kita mengekspresikan bahwa suatu objek ataupun kelas ini adalah bagian dari kelas lain secara lemah ya. Kalau ini kan bukan bagian, dia ini dua yang berdiri sendiri ya. Ini nggak ada hubungannya ya. Mahasiswa dan dosen ya dia berdiri sendiri masing-masing kayak gitu. Tapi kalau agregasi adalah suatu objek atau suatu kelas itu bagian dari kelas lain ya, tetapi secara lemah. Ini agregasi adalah versi lebih kuat dari asosiasi. Relasinya dia itu adalah has atau memiliki ya. Di mana salah satu kelas itu menjadi kontainer ya atau collection ya atau kumpulan ya. Jadi nanti misalnya ini kelas 1, dia ini adalah kumpulan dari kelas 2, kelas 2, kelas 2, kelas 2 gitu. Jadi kelas 1 terbangun ya tersusun dari kelas ya. Cuman hubungannya ini lemah kayak gitu, bukan hubungannya yang kuat kayak gitu. Nah, namun objek lain atau komponen dapat ada tanpa adanya kontainer ya. Jadi kelas 2 ini bisa ada tanpa adanya kelas 1 gitu ya. Atau dan kelas 1 juga masih bisa ada tanpa adanya kelas 2. Contohnya ini jurusan dengan dosen ya, di mana jurusan ini adalah suatu kontainer ya atau collection dari dosen-dosen ya. Di dalam jurusan ada banyak dosen. Ya, tetapi dia ini sifatnya lemah, di mana jurusan itu adalah suatu entitas sendiri, dosen suatu entitas sendiri. Begitu dengan program studi dengan mata kuliah ya. Dia merupakan agregasi di mana dalam program studi ada banyak mata kuliah. Tetapi ketika nggak ada mata kuliah atau nggak ada program studi ya mata kuliah masih ada, atau mungkin program studi kalau mata kuliahnya nggak ada program studi juga masih ada. Jadi merupakan bagian tapi hubungannya lemah. Atau mungkin yang lebih mudah ini mobil dengan spare part kayak gitu ya, dimana mobil kan terdiri dari banyak spare part seperti itu. Tetapi spare part itu bisa bagian dari suatu mobil, tapi juga bisa bukan bagian dari suatu mobil. Spare partnya dijual terpisah ya. Kalau kita mau servis kan ada berarti spare part yang memang dijual terpisah kayak gitu. Nah ini berarti hubungannya lemah. Dan mungkin kalau mobil nggak ada spare part ini masih ada komponen lainnya atau mungkin masih ada jenis kelas lainnya kayak gitu yang dia terdiri darinya kayak gitu. Misalnya mobil nggak ada rodanya, ya kan masih ada setirnya, masih ada lampunya dan yang lain-lain kayak gitu. Nah, agregasi dia disimbolkan dengan garis dengan diamond kosong ya. Jadi hampir mirip kayak asosiasi ya. Kalau asosiasi lurus, dependensi putus-putus. Kalau agregasi dia diamond kosong kayak gini. Jadi seperti ini masih ada derajat relasinya juga one to many ya atau zero or one to many kayak gitu ya. Contohnya seperti ini nih, hubungan antara mobil dengan spare part kayak gitu ya. Bisa spare part itu berdiri sendiri ataupun spare part termasuk bagian dari suatu mobil seperti itu agregasi kayak gitu. Contohnya ban, setir, mesin kayak gitu. Ini agregasi seperti itu. Jadi lebih kuat ya. Kenapa lebih kuat? Karena dia adalah ada hubungan kontainer di dalamnya kayak ini. Sifatnya seperti ini ya, membuat mengkonten ya atau koleksi seperti itu. Kalau asosiasi enggak, dia hanya hubungan dua objek aja, dua kelas seperti itu. Kalau dependensi dia hubungan menggunakan objeknya saja kayak gitu. Nih, kayak kalau agregasi. Kemudian kita naik lagi, yang tingkat ketiga adalah komposisi. Nah, kalau komposisi dia ini adalah bentuk spesial. Dia tingkatannya lebih atas lagi, dia di atas agregasi ya. Di mana dia menyatakan bahwa suatu objek ialah bagian dari kelas lain masih sama. Di mana misalnya kita punya kelas 1, dia merupakan ya, dia ada kelas 2, kelas 2, kelas 2 kayak gitu ya. Berarti kelas 2 adalah bagian dari kelas 1, tapi hubungannya ini secara kuat kayak gitu ya. Hubungannya itu khas. Cuman jika kontainernya dihapus, maka objek lain ikut hilang kayak gitu. Contohnya apa sih? Contohnya hutan dengan pohon kayak gitu. Kalau misalnya satu hutan punya beberapa pohon ya, tapi pohon ini hanya memiliki satu hutan. Dan jika hutannya dihapus, ya misalnya hutannya gundul, hutannya dihancurkan, maka pohon ikut hilang. Ya karena hutan terdiri dari pohon-pohon.
Kalau hutannya hilang ya pohonnya ikut hilang kayak gitu. Yaitu contoh komposisi. Begitu juga dengan contohnya rumah dengan kamar ya. Rumah memiliki beberapa kamar. Ya, misalnya rumah ada atau ruang kayak gitu. Rumah ada kamar atau rumah ada ruang seperti itu ya, ruang ruang tidur, ruang tamu, ruang keluarga. Kalau rumahnya dihancurkan ya, diratakan ya, dihilangkan, maka kamarnya pun juga udah ikut hilang karena kamar ada di dalam si rumah kayak gitu ya. Kalau rumahnya dihancurkan ya kamarnya ikut hilang kayak gitu. Ya, ini hubungannya kuat kayak itu, saling tergantung, ketergantungannya kuat kayak gitu. Nah, digambarkan dengan garis diamond yang penuh kayak gitu. Nah, ini ya kalau kodenya teman-teman bikin ya antara hutan, antara mobil, antara mahasiswa, ya kan serupa kodenya nih. Ini kodenya serupa. Kalau kita gambarkan ke dalam Blue J, ya nanti hasilnya sama kayak gitu. Gambarnya dia hanya gambar dependensi saja gitu ya, garis putus-putus. Cuman yang membedakan adalah bagaimana kita ya sebagai misalnya kita nanti yang mendesain sistemnya atau sebagai analisnya atau sebagai project manajernya yang mampu mendeskripsikan lebih lanjut kepada si programmer kayak gitu. Jadi ini tuh hubungannya kuat, oh ini hubungannya remah kayak gitu. Berarti contohnya kalau misalnya teman-teman ingat, kalau komposisi berarti kalau misalnya suatu kontainer dihapus, objek lain hilang. Oh, berarti ini misal sama kayak eh, apa ketika suatu kalau database teman-teman ingat ya ada database ketika ada operasi delete berarti objek-objek yang berkaitan ya yang berelasi itu berarti delete on cascade berarti nanti objeknya ikut terhapus gitu contohnya mata hubungan antara mata kuliah dengan nilai UTS kayak gitu ya. Ketika suatu mata kuliahnya ini dihapus, maka nilai UTS-nya ikut hilang biar nggak memenuhi database. Contohnya kayak gitu ya, karena sudah nggak ada relasinya lagi. Berbeda dengan relasi kelas dan mahasiswa, yaitu relasinya lemah ya. Kalau kelasnya dihapus ya mahasiswa nggak ikut hapus karena mahasiswa masih ada kayak gitu. Mahasiswa bisa ikut kelas yang lainnya. Contohnya kayak gitu ya. Oh uh, ini tadi ya saya maksudnya gambarkan di komposisi kayak gitu contohnya tadi antara delete on cascade ataupun enggak kayak gitu. Nah ini contohnya tingkatannya ya berarti yang umum asosiasi kemudian dilanjutkan agregasi dilanjutkan komposisi ini yang paling kuat kayak gitu. Nah mungkin ini hubungan relasi yang terakhir adalah generalisasi atau inheritance. Nah, ini kalau inheritance adalah simbol untuk menggambarkan suatu kelas mewarisi kelas lain, ya, di mana menghubungkan child dengan parent. Relasinya adalah is a atau sebuah kayak gitu. Contohnya manusia dengan mahasiswa, di mana mahasiswa is a manusia ya adalah seorang manusia atau kucing dengan hewan, di mana kucing is a hewan kayak gitu contohnya. Ini kita bisa buat ya. Misalnya di sini manusia. Ya kita bikin mungkin ini duplikat aja biar nggak repot duplikat. Yang ini aja yang kita duplikat manusia. Nah, ini ya kosong ya. Nah, ini berarti nanti bisa aja nih bahwa mahasiswa dan dosen ini seorang manusia ya. Kita bisa tinggal extend manusia kayak gini ya. File dan juga yang dosen dia kita extend manusia. Nih ya. Nah, ini kalau generalisasi Blue Jay benar nih di mana dia disimbolkan dengan ya, dia disimbolkan dengan garis ya, hampir sama kata asosiasi. Kalau asosiasi dia garis tapi panah terbuka. Kalau dia ini panah tertutup ya, atau bentuk satu diamond panah kayak gitu. Nah, ini menghubungkan hubungan relasi. Gitu. Nah, ini begitu juga dengan abstrak ataupun kelas ya. Tadi sama ya. Jadi generalisasi atau inheritance ya. Inheritance itu disimbolkan dengan diamond panah ya. Ini kalau ini dua kelas yang berbeda ya. Ini dua kelas ya. Suatu kelas mengextend kelas lain.
Bisa juga kalau dengan mengextend abstrak class atau mengimplementasi interface ya. Contohnya seperti ini ya. Kalau interface seperti ini, kalau abstrak dia seperti ini ya. Kalau implement dia dengan garis putus-putus ya, tapi dengan diamond penuh ya. Berbeda dengan dependensi. Kalau dependensi tadi garis putus-putus tapi diamond panahnya terbuka seperti itu. Kalau dia ini extend ya, kalau extend dia sama ya pakai yang solid seperti itu. Dimana contohnya public manusia implement mamalia, public class manusia extend mamalia. Ini contoh bedanya. Ada catatannya ini interface atau ini itu abstract class seperti itu. Ada catatannya seperti itu untuk membedakan. Nah ini nih contohnya kalau kita desain ya sebuah sistem di kampus gitu ya, sistem akademik kayak gitu ya, atau sistem kepegawaian di kampus misal seperti itu. Nah ini kita bisa mendesain nih ya, misalnya bahwa ada karyawan ya, secara umum kampus pasti punya karyawan, di mana karyawan terdiri dari karyawan administrasi dan ada karyawan yang kaitannya dengan bidang penelitian ya, atau bidang edukasinya kayak gitu, atau bagian praktisinya kayak gitu. Nah kalau administrasi kan kayak keuangan, akademik, kalau bagian research associate kan bagian pendidikannya kayak gitu ya. Dimana pendidikannya ini terdiri dari ada dosennya, nanti ada mungkin kepala jurusan, kepala prodi dan yang lain-lain kayak gitu contohnya. Nanti tiap-tiap pengajar dia memegang suatu mata kuliah gitu atau course seperti itu. Jadi mana pengajar ini kaitannya dengan institut ya, atau jurusan seperti itu, gimana jurusan berkaitan dengan fakultas seperti itu. Di mana employee pasti mengabdi pada suatu fakultas seperti itu ya, ngikutnya fakultasnya kayak gitu. Dan ini contohnya ya, ini nanti ada detail informasinya, kemudian dia ada kelas ini field apa sih yang dibutuhkan ya, ini ada field apa yang dibutuhkan ya, kemudian bagaimana relasinya. Ini nanti dari sini kita bisa buat sistemnya kayak gitu. Strukturnya seperti ini loh ya, cuman kita belum berbicara bagaimana mekanismenya ya, bagaimana ini mungkin kurang lengkap ya karena nggak ada, ini hanya isinya data doang ya. Ini belum ada bagaimana ininya operasinya ya. Ini masih kurang lengkap, cuma nanti bisa dilengkapi kayak gitu. Nah nanti ini baru berbicara struktur filenya ya, atau struktur statis istilahnya seperti itu kan, belum berbicara bagaimana aliran datanya, bagaimana komunikasi yang lebih lanjutnya seperti itu ya. Itu nanti kita bahas di UML yang lain ya, jenis yang lain, bisa use case, bisa activity diagram, bisa sequence diagram dan lain-lain. Mungkin itu ya untuk materi hari ini ya. Saya kira mungkin sedikit aja, tapi tetap ya sampai maghrib juga nggak apa-apa. Tapi cuma secara umum itu kita sudah belajar terkait kelas diagram ya. Tujuannya agar apa? Agar nanti ketika kita misalnya di kantor masing-masing mau bikin suatu sistem ya, ketika kita ditanya, kita bisa desain dengan baik seperti itu ya. Kita nggak asal bikin ya, kita desain, kita rancang, kita planning dengan baik. Nanti bisa aja kita yang merencanakan, yang bikin kodenya orang lain, bisa saja. Tapi kalau kita sudah paham PPO, kalau kita paham bikinnya yang benar bagaimana, otomatis ketika skemanya kita kasih ke programmer atau orang lain bikinnya juga jelas dan benar seperti itu. Mungkin itu saja kalau materi pada hari ini. Kira-kira ada pertanyaan terlebih dahulu? Belum ada ya. Ya, kalau belum ada, mungkin untuk kelas hari ini ya saya cukupkan ya, nanti materinya akan saya share seperti biasa. Ya, mungkin